Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas dan Mbak Yu pripun kabare panjenengan? Kembali lagi di 1000 kisah nyata. Kang Mas dan Mbak Yu, pada video kali ini kita akan mengulas tentang jangan anggap sepele. Inilah ciri-ciri seseorang disantet dan cara mengatasinya. Hingga saat ini dipercaya masih ada orang yang bergelut dengan aktivitas ilmu hitam seperti santet. Ilmu hitam sendiri telah dipercaya masyarakat sejak berabad-abad tahun lalu. Mereka percaya penyakit yang menurut mereka tidak jelas asal-muasalnya adalah akibat pengaruh dari ilmu hitam. Ilmu hitam berupa santet, sihir, teluh, dan masih banyak lagi nama yang lainnya yang populer di masyarakat. Meskipun demikian, banyak juga yang mempercayai bahwa ilmu hitam khususnya santet telah menjadi suatu yang punah atau bahkan hanya mitos masa lalu. Padahal, meski saat ini telah memasuki zaman modern, namun masih banyak orang yang menggunakan black magic atau ilmu hitam untuk melancarkan segalanya. Salah satunya untuk melancarkan cinta dengan memperdaya orang yang disukainya dengan menggunakan ilmu hitam atau yang dikenal dengan guna-guna. Namun, jika tak menyukai seseorang, maka akan mengirimkan hal-hal yang menyakitkan seperti santet, di mana santet dalam jangka waktu tertentu bisa membuat seseorang lumpuh, gila hingga nyawanya melayang. Sayangnya, tidak ada bukti fisik yang dapat dilacak untuk orang-orang yang menggunakan jalur santet untuk menyakiti orang lain. Sebelum ilmu santet tersebut merasuk semakin dalam, ada baiknya untuk mengenali ciri-ciri umum yang menjadi sasaran ilmu hitam. Apa saja ciri-cirinya? Simak baik-baik. 1. Selalu gelisah. Salah satu tanda awal seseorang menjadi sasaran penyerangan ilmu hitam santet adalah dirinya selalu merasakan perasaan gelisah tak menentu. Anehnya, kegelisahan tersebut tidak ada penyebab pastinya. Namun, keadaan ini benar-benar membuatnya merasa tak nyaman. Hal ini akan terus mengganggunya hingga tubuhnya dikuasai dan dikendalikan oleh makhluk halus yang dikirimkan kepadanya. Ciri selanjutnya adalah sering merasa kosong atau tiba-tiba saja melamun dengan pikiran yang kosong. Selain itu, mereka akan lebih menyukai kesendirian, berdiam diri, dan tidak merasa nyaman jika berada di lingkungan yang ramai. Tidak hanya itu, beberapa sikap akan berubah kepada orang terdekat seperti keluarga maupun pasangan. Bahkan pikirannya pun mulai mengarah ke hal-hal yang aneh, di mana ada dorongan-dorongan tertentu yang berkecenderungan menyakiti diri sendiri. Ciri yang selanjutnya adalah suka bermalas-malasan, selalu mengabaikan dalam suatu pekerjaan, tidak semangat dan cenderung pada rasa ngantuk yang tak tertahan. Selain itu, mereka akan lebih nyaman untuk tidur menyendiri daripada di luar dan beraktivitas. Ciri yang selanjutnya adalah yang sangat umum, sang korban akan mulai mengeluhkan rasa sakit. Rasa sakit fisik yang paling sering dialami adalah sakit kepala. Orang yang terkena santet biasanya pusing-pusing dan mual. Selain itu, para korban santet akan mulai merasakan sakit kepala tersebut pada jam-jam tertentu seperti 6 sore, 9 malam, jam 1 malam, 3 subuh, 6 pagi, dan 9 pagi. Karena waktu itulah jam kerja si tukang santet atau guna-guna. Ciri yang selanjutnya adalah selalu mimpi yang menakutkan. Seperti misalnya mimpi memakan makanan yang bau berdarah, anyir, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, bahkan tak jarang ada yang mimpi kiamat, merasa disiksa, dikejar sesuatu, atau dikejar mayat, dikerumuni orang-orang buruk rupa. Setelah itu akan merasakan tidak nyaman dalam tidurnya. Kemudian cara mengatasi atau menghindari santet hingga pelet adalah
pakar ruqyah sekaligus majelis zikir Alawiyah Bangka bernama Ismail Permana belak-belakan menyebut sihir, santet, dan jin memang nyata adanya di tengah-tengah masyarakat. Ismail Permana yang biasa disapa Bang Mael menyebutkan ruqyah sebagai bentuk cara atau metode dalam Islam untuk mengusir sihir dari orang-orang yang berbuat zalim kepada kita. Ruqyah ada dua metode. Pertama syar'iyah yang menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran, sedangkan ruqyah syirkiyah menggunakan ayam hitam, kelapa, atau memakai sesuatu yang tidak disunahkan atau merupakan perbuatan musyrik. Bang Mael menjelaskan mengenai tentang ruqyah, sihir, dan khodam keturunan. Dijelaskan setan menggoda hati. Ada sekeliling kita, misalnya saat kita melakukan ibadah sholat, digoda dan akhirnya tidak menunaikan sholat. Bang Mael menyebut di antara ciri orang yang dimasuki jin bisa dilihat dari tingkah laku orang tersebut. Misalnya orang biasa pendiam jadi temperamen, orang yang biasanya periang kemudian menjadi melamun. Cara meruqyah mandiri. Waktu yang paling baik untuk meruqyah mandiri setelah sholat, minimal setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh, membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. Namun, apabila seperti santet, sihir, dan khodam keturunan memang harus memerlukan bantuan dari peruqyah. Bang Mael juga menyebutkan, akibat kena sihir membuat wajah manusia kurang bersinar dan terlihat lebih hitam. Santet bagian dari ilmu sihir yang ditujukan kepada orang yang menyakiti fisik maupun batinnya. Kalau santet sakit di tempat yang sama, misalnya di kepala atau tangan, memang benar ada benda dalam bentuk nyata seperti beling, jarum, dan benda-benda lainnya. Hanya saja melibatkan alam gaib, melibatkan jin untuk menyakiti sasaran, ungkap Bang Mael. Terkena santet karena kesalahan diri sendiri yang lalai sholat, ngaji sehingga mudah dimasuki santet, dan Allah izinkan masuk ke dalam tubuh kita. Lanjutnya, dia menceritakan yang diruqyah semua kalangan dari anak kecil sampai orang tua, termasuk bayi yang kasus nangis dari jam 8 sampai pagi. Sihir termasuk dalam dari keimanan. Sihir termasuk tergantung dari keimanan. Kalau kita imannya kuat, tidak akan mudah dimasuki oleh sihir. Dan sebaliknya, jika iman kita lemah, maka akan mudah dimasuki. Tutur Bang Mael. Dijelaskan, jin yang dikirim melalui santet misalnya lebih jahat ketimbang jin yang ketempelan. Jin kiriman karena dihidupin diberikan makanan seperti darah. Pada kesempatan ini Bang Mael memberikan scanning diri apakah ada ketempelan jin. Yang harus dilakukan adalah membaca Al-Fatihah, pegang dada dan niatkan, ya Allah, izinkan saya merasakan jin yang ada di tubuh saya. Apabila jin tersebut membuat hal yang tidak baik dalam tubuh saya, hancurkan energi mereka dengan Al-Fatihah, sebutnya. Berikut cara terhindar dari santet, sihir, teluh, hingga pelet menurut Bang Mael. Jangan mengamalkan ilmu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, karena itu membuka gerbang alam gaib yang masuk ke dalam tubuh kita dan diwariskan ke anak-anak kita. Itulah yang dinamakan khodam keturunan. Selalu membaca bismillah apapun yang dilakukan atau aktivitas apapun, agar jin-jin tidak mudah masuk ke dalam tubuh kita. Bersabar dalam artian tidak mudah cepat marah, karena kalau tidak, jin akan mudah masuk ke dalam tubuh kita kalau kita dalam kondisi temperamen atau marah. Terus beribadah, tingkatkan iman dan takwa kita semata-mata hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita tidak ibadah, itulah peluang mereka untuk menzalimi diri kita sendiri. Jadilah pribadi yang santun. Jangan sekali-kali menyakiti orang lain, secara sadar maupun tidak sadar. Segera ucapkan maaf bila kamu merasa ada yang tidak beres antara hubunganmu dengan orang tertentu. Jaga juga perbuatanmu agar tetap disenangi oleh banyak orang.
Sekali lagi, kamu boleh percaya maupun tidak terkait hal-hal ini. Memang pada akhirnya ilmu-ilmu semacam ini tidak akan lepas dari diri masyarakat Indonesia. Berupa iri, dengki, marah akan menggelapkan mata seseorang untuk tetap melakukan tindakan jahat ini. Berikut ini akan dijabarkan beberapa jenis ilmu hitam santet yang populer di Indonesia. 1. Santet tali gaib. Santet ini sama halnya dengan ilustrasi sebuah tali. Bisa dibilang santet paling mengerikan. Pasalnya, santet ini korbannya terus dijaga dan dikontrol dalam kurun waktu tertentu. Biasanya akan ada semacam tali gaib yang tersambung antara korban dan pelaku. Jika korban mulai kuat menghadapi santet, maka dukun atau pelaku akan mengisi santet lagi hingga tidak ada habisnya. 2. Santet khodam. Jenis santet ini bekerja ketika dukun atau pelaku santet mengirimkan makhluk halus seperti jin atau setan kepada korban santet. Makhluk ini akan mengganggu korban hingga merasukinya. Banyak korban dari santet ini yang bisa mengalami gangguan mental sampai menyebabkan kematian. 3. Teluh Pelesit Matimang. Santet ini berasal dari Kalimantan, bahkan sangat terkenal di masyarakat Dayak. Korban yang terkena santet ini harus ditolong dalam 40 hari. Jika tidak, ia akan mengalami kematian yang sangat cepat. 4. Santet Susuk Konde. Santet ini terkenal di tanah Jawa. Santet susuk konde akan sangat berbahaya bagi manusia jika mengenai manusia. Biasanya korban santet ini akan mengalami berbagai macam penyakit yang aneh-aneh dan tidak masuk akal. 5. Buhul Cacing Abin. Santet yang terkenal di Sumatera ini menguasai urat saraf manusia. Akibatnya orang bisa mengalami kelumpuhan atau mendapatkan penyakit yang aneh. Jika tidak segera diselamatkan, maka korban akan meninggal dunia dengan rasa sakit yang sangat maksimal. 6. Santet lepas. Santet jenis ini biasanya dikirimkan oleh orang atau dukun kepada korban seperti peluru. Santet ini masuk ke dalam tubuh dan dibiarkan begitu saja. Orang yang mengirimnya hanya mengamati dari jarak jauh akan reaksi dari korban. 7. Santet susuk. Jenis santet ini biasanya menggunakan benda-benda seperti jarum, paku, lidi, atau apapun yang membuat penerima santet ini merasa kesakitan hingga ke ubun-ubun. Biasanya media yang digunakan pun seperti boneka, foto, atau benda-benda lainnya. Demikian Kang Mas dan Mbak Yu. Untuk sekali-kali kita berhati-hati, tetap selalu ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kang Mas dan Mbak Yu, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.